Tapi seandainya di kampung tersebut sangat dibutuhkan oleh orang-orang untuk mendakwakan Islam, untuk mengajarkan Al-Quran, mengajarkan hadis Nabi, mengajarkan syariat, mengajarkan fikih, tata cara ibadah kepada Allah, tata cara puasa, tata cara haji, tata cara umrah, tata cara bersosial yang islami, maka kita tidak boleh meninggalkan kampung tersebut. Yang di kampung tersebut banyak narkobanya, bisa merusak generasi kita daripada pengaruh narkoba, bisa merusak keluarga kita daripada pengaruh narkoba, pergaulan yang luar biasa, maka boleh hijrah dari kampung tersebut menuju kampung yang bebas daripada narkoba. Qul kullu ya'malu ala syakilatih. Yang terhormat Haji Ali beserta yang lain selaku pengurus Masjid Jabal Nur, semoga selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita pada subuh kali ini di kalimat Samit li'atisin muslimin hamidal ilah wa bu'ud akhi an musidin la tudlamu. Kita pada kalimat wa bu'ud akhi, dan jauhilah oleh kamu akhi akan saudaramu, an mufsidin, saudara yang berbuat rusak, la tudlamu, sehingga tidak berlaku zalim siapa kamu. Kalimatnya adalah al-bu'du, artinya menjauhi, an kulli mufsidin, dari setiap kerusakan, min kafirin, kerusakan dari orang-orang kafir, wa mubtadi'in, juga dari orang-orang ahli bid'ah, dan juga dari orang-orang minhum kabair, yang suka berbuat dosa besar. Nah, jemaah sekalian, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup dan kehidupan ini, apabila hidup di satu kampung, hidup di satu negara, hidup di satu desa, hidup di satu komplek, atau hidup di satu komunitas, dalam negara tersebut, dalam kampung tersebut, dalam satu kelurahan tersebut, dalam satu komplek tersebut, satu komunitas tersebut, di dalamnya an kulli mufsidin, orang-orang yang suka berbuat rusak, dan harus dijauhi, menjauhi daripada orang-orang yang suka berbuat rusak, yang berbuat kerusakan, yang berbuat yang tidak menyenangkan, dari siapa saja, min kafirin, dari orang-orang kafir. Apabila suatu kampung ada orang yang berbuat rusak dari kalangan orang-orang kafir, maka tinggalkan kampung tersebut, jauhi kampung tersebut, jauhi komplek tersebut, jauhi tempat tinggal tersebut, karena itu bisa mengancam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dari siapa? Wa mubtadi'in, juga apabila dalam kampung tersebut ada orang-orang ahli bid'ah, ada orang-orang yang suka berbuat menambah-nambah dalam urusan agama, dalam urusan syariat,
yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat subuh seharusnya 2 rakaat, dia bikin 3 rakaat. Itu bid'ah dalam agama. Salat zuhur harusnya 4 rakaat, dia kurangin menjadi 3 rakaat. Berbuat menambah dan mengurangi dalam urusan agama. Dan apabila kita menemukan orang-orang tersebut di dalam satu kampung dan mereka mayoritas, mereka punya pengaruh besar, maka tinggalkan kampung tersebut, jauhi orang-orang tersebut, karena itu bisa merusak keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga apabila dalam negara tersebut, dalam kampung tersebut, dalam kelurahan tersebut, dalam komplek tersebut, dalam komunitas tersebut ada minhul kabair, ada orang-orang yang melakukan perbuatan dosa besar, akan mengancam kita punya iman kepada Allah dan khawatir kita ikut-ikutan berbuat dosa bersama mereka, maka jauhkan kampung tersebut, jauhi komunitas tersebut, dan jauhi orang-orang tersebut, sebab nanti bisa menyebabkan kita punya keimanan, kita punya ketakwaan akan rusak daripada perbuatan-perbuatan mereka. Dan ini jemaah sekalian yang menjadi prinsip kita dalam hidup dan kehidupan ini, agar selalu meninggalkan orang-orang yang bisa merusak kehidupan keagamaan kita, yang bisa merusak ibadah kita, bisa merusak akhlak kita. Kalau kita tidak sanggup tinggal di situ, wa ba'ud akhi, jauhi dia, jauhi orang tersebut. Bahkan jemaah sekalian, wa min dzalika, karena ada hal-hal tersebut yang bisa kita lakukan adalah al-firaru minal fitani bid-dini. Kita harus menjauhi, harus lari daripada fitnah-fitnah dalam urusan agama. Apabila dalam kampung, dalam komunitas, dalam pergaulan, dalam hubungan terdapat orang-orang yang senang fitnah dalam urusan agama, maka harus ditinggalkan orang tersebut. Dan kita juga harus hijrah. Wal hijratu min daril kufri ila daril Islam. Dan juga harus hijrah dari kampung yang di dalamnya ada banyak orang-orang kafirnya yang tidak bisa kita amalkan agama. Di dalam kampung tersebut ada banyak orang-orang yang rusak akhlaknya, daripada akhlak Islam harus ditinggalkan. Menuju mana? Ila daril Islami, menuju tempat tinggal yang di dalamnya mengamalkan syariat Islam, di dalamnya mengamalkan akhlak Islam, di dalamnya mengamalkan ketentuan-ketentuan Islam. Di dalam satu komplek umpamanya kita hidup, lalu kita ajak orang-orang untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ajak untuk mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. 5 waktu kita ajak untuk sholat, di bulan suci Ramadan kita ajak untuk puasa, kita ajak untuk mengeluarkan zakat, kita ajak untuk ta'lim, kita sampaikan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kehidupan kita di kampung tersebut, kehidupan kita di komplek tersebut diancam orang, lalu bisa merusak iman kita, bisa merusak akhlak kita, bisa merusak ibadah kita. Tidak bisa kita hidupkan ibadah di kampung tersebut. Boleh mencari kampung yang lain yang bisa kita gunakan untuk menghidupkan agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kalau kita masih sanggup untuk bersyiar? Bagaimana kalau kita masih sanggup untuk mengajak orang untuk ibadah kepada Allah? Masih sanggup kita ajarkan kebaikan-kebaikan, ajarkan Al-Quran, ajarkan hadis Nabi, ajarkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka dilanjutkan dalam keterangan kitab ini, famallam yaqdir, siapa orang yang tidak mampu ala izhari dini fi baldatin,
untuk menampakkan kehidupan agama, untuk mencontohkan kehidupan agama, untuk mengamalkan kehidupan agama di kampung tersebut. Bahkan bisababil fitani, disebabkan banyaknya fitnah-fitnah, wajib alaihil hijrah, maka wajib untuk hijrah. Tidak bisa kita hidupkan agama di kampung tersebut, maka wajib hijrah ila baldatin, kepada satu daerah, kepada satu kampung, di mana kampung tersebut memungkinkan izharud dini, untuk menghidupkan agama Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apabila kampung tersebut masih membutuhkan kita, masih mengharapkan kita, maka tinggal di kampung tersebut afdal, lebih utama daripada pindah. Nah, ini jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama, para kiai kalau masuk di satu kampung, saat mereka berdakwah bertahun-tahun di kampung tersebut, lalu di kampung tersebut justru diusir oleh warganya, nggak diterima oleh orang-orang kampung tersebut, maka berapa banyak para kiai, para ustadz, para mubalik, para pendakwah pindah ke kampung yang lain yang menerima dakwah mereka. Sebab kenapa? Kalau mereka masuk di kampung tersebut akan terancam dirinya, terancam dakwahnya, bahkan bisa merusak daripada menghidupkan agama. Mereka mencari tempat yang bisa menerima mereka. Tapi seandainya di kampung tersebut sangat dibutuhkan oleh orang-orang untuk mendakwakan Islam, untuk mengajarkan Al-Quran, mengajarkan hadis Nabi, mengajarkan syariat, mengajarkan fikih, tata cara ibadah kepada Allah, tata cara puasa, tata cara haji, tata cara umrah, tata cara bersosial yang islami, maka kita tidak boleh meninggalkan kampung tersebut, terus istiqamah untuk berdakwah dan menghidupkan nilai-nilai agama di kampung tersebut. Dan inilah juga yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana pada saat dakwah di Makkah selama 13 tahun berdakwah, mengajak orang untuk masuk dalam agama Allah, mengajak orang untuk masuk ke dalam syariat Allah, mengajak orang untuk beriman kepada Allah, mengajak orang untuk beriman kepada dirinya atas utusan Allah. Lalu dakwah tersebut mendapatkan tantangan yang luar biasa daripada orang-orang kafir, daripada orang-orang zalim, daripada orang-orang yang ahli merusak. Lalu baginda Rasul hijrah dari Makkah menuju Madinah dalam rangka apa? Dalam rangka mencari tempat yang lain yang bisa menerima baginda Rasul dan bisa menghidupkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah hijrah dengan para sahabatnya dari Makkah menuju Madinah, dan ternyata di Madinah baginda Rasul bisa menghidupkan syariat Allah, bisa berdampingan dengan orang-orang Yahudi, bisa berdampingan dengan berbagai macam suku dan berbagai macam agama, hidup dengan tenang, hidup dengan aman, bisa menghidupkan agama Allah, bisa beribadah, bisa berdakwah. Bahkan masuk di Madinah, apa yang dimiliki oleh orang-orang Madinah diberikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Begitu sudah dakwah di Madinah, banyak pengikutnya, banyak orang-orang yang masuk Islam, banyak orang-orang yang beriman kepada Allah, banyak orang-orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pasukan yang banyak. Lalu baginda Rasul menuju Makkah dengan fathu Makkahnya, dengan memasuki kota tempat tinggalnya terdahulu. Di dalamnya tidak ada pertumpahan darah, tidak ada permusuhan, karena memang kehadiran Islam
dalam rangka mengayomi semua umat manusia dari kalangan muslim bahkan dari kalangan non-muslim sekalipun. Ini yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lihat bagaimana Nabi Yunus alaihi salam berdakwah puluhan tahun di satu kampung yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengikutnya tidak banyak, pengikutnya bukan puluhan ribu, pengikutnya bukan ratusan ribu, pengikutnya bukan jutaan ribu, pengikutnya bukan ratusan orang, tapi pengikutnya tidak kurang, tidak lebih daripada 10 orang, bisa 3 orang, bisa 4 orang. Bahkan dalam keterangan pengikutnya cuma 2 orang. Jemaah sekalian, Nabi Yunus lari daripada medan dakwah, lari daripada kampung dakwah tersebut, lalu akhirnya diberi pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dimakan oleh ikan, hidup di dalam perut ikan lantaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dengan wiridan dan amalannya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini menjadi pelajaran jemaah sekalian dalam hidup dan kehidupan ini, dalam dakwah kita ini, dalam mengemban amanah untuk berdakwah, dalam mengemban amanah mengurus umat, istiqamah dengan kekuatan iman kita, dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, dengan kekuatan ketakwaan kita, spiritual yang kuat. Pada saat kita masuk di kampung tersebut, insyaallah akan diterima oleh orang-orang, akan mendapatkan sambutan yang baik dari orang-orang di kampung tersebut, karena tujuan kita adalah menyampaikan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, juga dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, berapa banyak para ulama, berapa banyak para kiai yang masuk ke satu kampung, mereka berdakwah, diterima oleh sejumlah kalangan. Bahkan kalau kiai tersebut pergi, kalau ustaz tersebut pergi, mereka merasakan kekurangan, mereka merasakan kehilangan, kehausan akan dakwah-dakwah daripada kiai tersebut, daripada ulama tersebut. Maka hidup ini para pendakwah, para pemangku amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah hidup di kampung dalam rangka berdakwah. Tetapi seandainya di situ kita tidak diterima, malah mengancam agama kita, malah memfitnah tentang agama kita, di situ kita tidak bisa hidup menghidupkan agama Allah Subhanahu wa taala, maka boleh untuk hijrah. Dan hijrah itu adalah pindah dari satu tempat menuju tempat yang lain. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara yang menjadi alasan bahwa kita dianjurkan untuk menjauhi komunitas yang suka berbuat dosa, khawatir kita ikut berbuat dosa, karena terkadang iman kita juga tidak kuat. Kita hidup di satu kampung, yang di kampung tersebut banyak narkobanya, bisa merusak generasi kita daripada pengaruh narkoba, bisa merusak keluarga kita daripada pengaruh narkoba, pergaulan yang luar biasa. Maka boleh hijrah dari kampung tersebut menuju kampung yang bebas daripada narkoba. Kita di kampung tersebut ada kampung yang orang-orangnya ahli maksiat, ahli perzinahan. Khawatir nanti generasi kita rusak imannya, rusak akhlaknya karena pergaulan tentang perzinahan. Kalau kita tidak sanggup tinggal di kampung tersebut, tinggalkan kampung tersebut, cari kampung yang mampu menyelamatkan generasi-generasi kita dan diri-diri kita daripada perbuatan perzinahan dan kezaliman. Apabila di kampung tersebut hidup orang-orang yang suka minuman keras, hidup orang-orang yang suka mabuk-mabukan, maka
khawatir akan generasi kita, daripada pergaulan mereka, daripada diri kita, maka boleh tinggalkan kampung tersebut, mencari kampung yang bebas daripada minuman-minuman keras, karena bisa merusak iman dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul kullu ya'malu ala syakilatih." Katakanlah, setiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Ala syakilatih, setiap orang berbuat tergantung kondisinya masing-masing. Kalau kondisi kampung tersebut rata-rata maksiat, maka lama-kelamaan karena tidak kuat akan keimanannya, orang tersebut akan mengikuti perbuatan orang-orang kampung tersebut. Lain hal kalau dia kuat keimanannya, maka orang itu tergantung kondisinya, orang itu tergantung komunitasnya, orang itu tergantung tempat tinggalnya. Kalau tempat tinggalnya baik, insya Allah akan dikatakan, oh orang itu baik karena tempat tinggalnya baik. Oh orang itu tidak baik karena tempat tinggalnya tidak baik, akan dicap oleh orang tentang itu. Dalam satu maqalah, anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi, tentang seseorang tidak ditanyakan langsung kepada orangnya, tapi akan ditanyakan tentang siapa orang terdekatnya. Perbuatan orang, bagaimana kondisi orang tersebut, nggak langsung ditanyakan kepada orangnya. Lihat saja komunitasnya, lihat saja tempat tinggalnya, lihat saja kantornya. Kan komunitasnya komunitas ahli maksiat, maka orang akan cap dari perbuatan kawannya, komunitasnya, walaupun dirinya tidak demikian. Maka fakullu qurinin bil muqarini yaqtadi, maka setiap orang tersebut akan mengikuti daripada siapa kawan di sekitarnya. Nah, semaksimal mungkin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mencari golongan orang-orang soleh, mencari komunitas orang-orang baik, mencari komunitas bergaul dengan mereka yang senantiasa ibadah kepada Allah, berakhlak yang baik, berakhlak islami. Kita hidup yang bisa menjaga keimanan kita kepada Allah bersama mereka. Kalau kata orang mah, kalau bergaul sama tukang minyak wangi, minimal kita kebagian wanginya, itu kan. Nanti juga lama-lama dikasih minyak wangi. Kalau kita bergaul sama tukang solar, ya kebagian bau solarnya. Kalau kita bergaul sama tukang gorengan, kebagian disebut kawan tukang gorengan.